Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pada pertemuan kali ini pas kita akan membahas wajib fikih. Apa itu wajib fikih? Wajib fikih yaitu rumus untuk menentukan hukum-hukum fikih secara detail. Artinya ketika sampai kok bisa wajib fikih, hafal dengan kaidah fikih, maka dalam deteksi hukum menentukan hukum itu mudah. Contoh, ada kaidah innamal a'malu binniyat. Al-umur bimaksudiyah. Segala sesuatu tergantung dari tujuan. Oh, berarti ketika ibadah tidak mempunyai tujuan, berarti ibadah tidak. Saya butuh tidak niat, gimana? Tidak sah. Karena apa? Bertentangan dengan kaidah fikih al-umur itu benar-benar. Al-qismu asani fil qawaid al-fiqhiyah. Al-qismu tali pembagian asani kan nomor fil qawaid di dalam beberapa kaidah al-fiqhiyah dalam usul. Wa yang kesimpulan dari terbagi apa hadal qismu ila bagian ila pas lain alif dua pasal di kaidah ini kalau ini terbagi menjadi dua fasal. Al-faslu al-awwalu fil qawaid di dalam beberapa al-faslu al-fasl al-awwal pertama fil qawaid di dalam beberapa al-fasl yang mengalamikan tujuan dibalik to ilaiha maring lati Allah jami bermasalah Allah jami bermasalah di sekalian di dalam masalah al-fiqhiyah yang muncul. Yang pertama yaitu adalah membahas pasal pertama membahas tentang 5 kaidah yang mana 5 kaidah ini menjadi pokok, menjadi sumber dari permasalahan-permasalahan dalam hidup. Artinya apa? 5 kaidah ini bisa masuk kepada semua bab ilmu fikih. Ilmu biasa bersekolah anak berulama saat mengenai sebagian dari ulama. Iku waktu itu balik no sopo dari ulama al-fiqh yang fikih dibalik no dilakon simpulan dan lain di ulama sebagian ulama itu merumuskan menggambarkan bahwa fikih itu terdiri rumusnya itu hanya 5 kaidah. Yang pertama yaitu al-umur utawi pira-pira perkara. 5 maksudnya itu pelaman pira-pira tujuan. Yang pertama yaitu al-umur bima maksudnya. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Segala sesuatu itu tergantung tujuan. Ketika seseorang melakukan surah ibadah, tapi tujuannya tidak mungkinlah, maka ibadahnya tidak sah. Contoh, ada seseorang yang menyembelih hewan, menyembelih ayam atau kambing, tapi niatnya itu untuk dipersembahkan kepada sesuatu yang lain selain Allah, diniatkan misal untuk orang besar. Itu maka sembelihan tersebut itu bisa haram. Karena apa? Otomatis karena disadarkan kepada selain Allah, maka sembelihan tadi itu menjadi haram. Makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan fikih itu tujuan dilaksanakan
yakinu utawi yakin iku la yuzal itu ora bisa diilangi. Ora bisa diilangi apa yakin bisa diilangi. Yang nomor dua itu yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan kemana. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan kemana. Yang nomor tiga al-masyaqatu tajlibu taisir. Al-masyaqatu utawi masyaqah itu keadaan yang berat, keadaan yang susah atau sulit. Itu tajlibu kunake atau masyaqah taisir. Segala sesuatu ketika sudah dalam keadaan berat, keadaan sulit, maka secara dalam hidup ini pasti akan diperlukan. Segala sesuatu dalam keadaan berat, maka pasti ada jalan, ada solusi dari hidup yang diperlukan. Contoh misal, orang mau sampah, orang mau sampah melakukan jalan. Itu kan tidak mungkin loh, kalau mau setiap 5 waktu itu berhenti sholat itu kan nanti bisa. Terus belum tentu juga ada air di perjalanan. Makanya apa? Ada hukum sholat kosong, sholat jamak kosong. Nah, itu ketika keadaan itu kalau sudah berat, maka diperbolehkan sesuatu yang itu namanya qaidah al-masyaqah tajlibul taisir. Ada orang yang sakit, lagi jauh yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa. Itu seperti itu. Contoh misal ketika kita di hutan, terus kehabisan bekal, tidak ada bekal sama sekali. Yang ada cuma daging babi misal. Kalau kita tidak makan daging itu, kita pasti mati karena sudah hampir 1 minggu tidak makan. Secara fikih bagaimana hukumnya memakan daging babi itu? Boleh. Karena ada kaidah al-masyaqah tajlibul taisir. Ketika dalam keadaan sulit, maka akan hukum itu akan diperbolehkan. Makanya ketika kita dalam keadaan terdesak di hutan yang ada hanya perkara haram, itu maka kita boleh memakan daging babi. Tapi syaratnya apa? Tukar dari bikot al-masyaqah itu tukar dari bikot. Tidak boleh lebih dan sampai kita itu kenyang, tidak boleh. Sampai kita itu kenyang, tidak boleh. Hanya sebatas penting tidak sampai meninggal itu saja. Tidak boleh kita makan sampai kenyang, itu tidak boleh. Itu masalah itu. Atau juga misal kita lagi makan mantelo, keselak, nggak ada air putih, nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada apa-apa, yang ada cuma arak. Gimana ini? Apakah boleh kita meminum arak? Kalau dalam keadaan seperti itu boleh. Karena ketika kita tidak minum, keselak sesuatu. Itu namanya al-masyaqah tajlibul taisir. Tapi hanya sebatas keselak itu atau cukup sampai sak botol enggak. Ad-doror yang keempat itu ad-doror tuzal. Ad-doror utawi bahaya tuzal itu dihilangi. Maksudnya gimana? La doror wala diror. Makanya kita tidak boleh merasa sakit juga orang lain juga tidak boleh merasa sakit. Makanya ketika ada sesuatu yang menyakitkan diri sendiri atau menyakitkan orang lain, itu secara fikih hukumnya itu haram. Bagaimana hukum mensayat-sayat tubuh? Kan tubuh kita sendiri. Itu bagaimana hukumnya? Kalau secara fikih haram. Karena kalau ada kaidah ad-doror tuzal. Kalau sesuatu yang bersifat bahaya kepada
Bagaimana hukumnya memukul orang lain? Kalau secara fikih tetap hukumnya kadoran itu bisa kok segala sesuatu yang berpotensi bahaya atau berbahaya kepada diri sendiri dan berbahaya kepada orang lain, maka hukumnya al-madadu muhakkamah, al-madadu al-madad itu muhakkamah. Waraja lan baleno sapa sultan ulama Izzuddin bin Salam Ibnu Abdisa sapa Izzuddin bin Salam baleno al-fikhaman fikih ilal kalimatain makai kalimat. Tapi kalau menurut Imam Izzuddin bin Salam, Imam Izzuddin bin Abdisa ini ulama rajanya para ulama itu fikih itu hanya kembali kepada dua kaidah. Yang pertama, darul mafasid wa jalbul masalih. Darul mafasid itu ngilangi pira-pira kerusakan. Wa jalbul masalih itu narik pira-pira masalah. Wa kadung utawi sebagian ulama cara itu banyak masyarakat itu guru PDP ibaratnya milakan mati jalur masalah. Tapi sebagian ulama itu mengembalikan fikih itu pada satu urusan yaitu jalur masalah. Nah, ada kira-kira kemas di antara al-mafasi di Imam Subki berpendapat wataki itu tahu sing pakai ini dua bisa itu namanya ikut dalam pernikahan nomor ini melawan barunya fikih kita dengan mengenai semua di kaulin melawan ucapan sunnatin kampung so sekabiane pada kan mau ikut ngono bener. Tapi kalau Imam Subki kalau yang dimaksud adalah mengembalikan diri kepada Tuhan, wa ini dalam memberikan harus mengembalikan diri melawan kejelasan pasal Tuhan mengutari tingkai konsultuan itu tadi itu leader konsultuan bila ala masyarakat nanti atas Rasulullah bagi anak yang balik sampai. Tapi kalau untuk kejelasannya itu bukan hanya 5, bahkan sampai 10 kaidah, bahkan sampai 100, 20 kaidah, bahkan sampai 100 kaidah. Itu kalau pendapat Imam Subki. Al-Qaidah itu al-Quran tadi itu kaidah yang pertama. Al-Umur itu utawi bila-bila perkara. Al-Umur itu utawi bila-bila perkara itu dimaksud dengan kelawan perkara sesuai. Wa ta'ala akan berhubungan bihadil qaidah dari kelawan ilah kaidah al-umur al-awal utama sing pertama itu fi asliha dalam halil kaidah halil kaidah asliha itu bisa bermakna halil bisa bermakna fondasi bisa bermakna asas wal aslu utami dalil fiha dalam halil kaidah itu qaul ta'ala subhanahu wa ta'ala wa la yurid sawa salah satunya yang ganjaran nukti mongko bakal
Di hadis itu innamal dunia, segala amal itu tergantung niatnya. Segala amal itu tergantung niatnya. Belum tentu amal yang kelihatan jelek itu hakikatnya itu jelek. Karena apa? Siapa tahu yang beramal yang kelihatannya jelek tadi itu mempunyai niat yang bagus. Belum tentu amal yang kelihatannya bagus itu juga bagus. Siapa tahu amal yang kelihatannya bagus tadi itu disusupi dengan niat jelek. Wa inna malikulli ayo sini itu betul satu-satu kawan kawan amal itu nawakan yang seperti aman mau langsung apa itu man ilam iman itu Allah wa rasulina itu Allah kan jadi Allah utawi hijrah itu ilam iman itu Allah rasulina. Dan siapa dia ingin mencari Allah, mencari Rasulullah, mencari Allah, mencari Rasulullah, itu berarti apa yang dia kerjakan akan mendapat. Wama tahu sama itu karena kalau Allah apa hijrah itu apa hijrahnya itu di dunia berolah arah dunia yusidu kamu kenali sokongan dari dunia aku berhati itu pembangun yang diinginkan kerapi soko man dari berolah kaisar rumah orang Jerman itu bilang dan jalan tapi apa yang mendorong Anda beramal? Seumpama Anda beramal itu karena dunia, ya makanya yang Anda dapat hanya dunia. Kalau Anda beramal untuk perempuan, maka yang Anda dapat juga perempuan. Tidak mendapat pahala, tidak mendapat rezeki. Karena wahid juga berbeda pada jalan. Maka amal itu tergantung apa yang kamu lihat. Tergantung apa yang kamu misal sampai sedangkan madrasah di sini niatnya itu apa? Kalau memang niatnya mencari ilmu untuk menghilangkan kebutuhan kita itu maka akan mendapat ilmu. Tapi kalau niatnya itu kok supaya bisa lulus, bisa kerja atau bisa berumur itu nanti ya ketika sudah